Ya, pemirsa, pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyita perhatian publik. Masih soal utang, Prabowo mengatakan utang pemerintah terus menumpuk. Sebab itu Prabowo sampai mengatakan tidak perlu lagi menyebut Menteri Keuangan sebagai Menteri Keuangan, tetapi Menteri Pencetak Utang. Kementerian Keuangan jadi Kementerian Utang. Dan bukan hanya itu, Prabowo juga mengibaratkan utang saat ini seperti penyakit tahap stadion lanjut. Nah, dari data APBN kita, Kementerian Keuangan utang pemerintah pada Desember 2018 sebesar 4.418,30 triliun rupiah. Angka ini naik 22,33 triliun dari bulan November yang sebesar 4.395,97 triliun. Apakah pernyataan Prabowo bisa diterima dan bagaimana pengelolaan utang negara selama ini? Kita akan membahas lebih dalam bersama Wakil Ketua Kein yang juga merupakan juru bicara TKN Jokowi Ma'ruf dan juga merupakan ekonom dari Megawati Institute Arief Budimanta dan juga anggota Dewan Pakar BPN Prabowo Sandi yang juga dikenal sebagai politisi PAN Derajat Wibowo. Selamat petang Mas Arief, selamat petang Mas Derajat, terima kasih sudah hadir bersama kami di Berita Satu. Oke, saya ke Mas Derajat dulu. Mas Derajat, pernyataan Pak Prabowo itu maksudnya apa sih? Apakah ini memang mau menyinggung institusi Kementerian Keuangan atau lebih menyasar ke Menteri Keuangan atau bagaimana? Menteri. Jadi yang salah yang akhirnya membuat runyam itu adalah Kepala Biro Kementerian Keuangan, Mas Nifransa Wirasakti ya. Karena dia menggeser, memelintir dari menteri menjadi kementerian. Karena itu ketika saya ditanya ya saya minta yang bersangkutan membaca dua undang-undang dulu, Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Di situ disebutkan siapa itu Menteri Keuangan, yaitu adalah salah satu dari sekian penerima kekuasaan keuangan negara dari Presiden, termasuk terhadap kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian di Undang-Undang tentang Kementerian Negara, itu jelas disebutkan beda antara kementerian dengan menteri. Jadi menteri itu adalah pimpinan dari kementerian, sementara kementerian itu adalah aparatur negara. Jadi sudah jelas banget nama menteri dan kementerian itu beda jauh. Dan Prabowo Mas Bowo ketika pidato, karena saya ada di situ ya, di hari Sabtu itu, dia mengatakan bahwa kalau memang bisanya cuma nambah utang saja, sebaiknya nggak perlu ada Menteri Keuangan, tapi Menteri Pencetak Utang. Jadi dengan kata lain, orang yang menurut dari Prabowo yang paling disalahkan seperti itu atau bertanggung jawab terhadap utang Indonesia adalah Menteri Keuangan. Iya, karena itu saya katakan teman-teman dari terutama Mas NWS ini dari Kepala Biro ini itu saya katakan dia ngawur. Maaf, dia teman saya, tapi saya very blunt mengatakan dia ngawur karena apa? Karena dia memakai logika seolah-olah kalau orang mengkritik pimpinan itu berarti menghina lembaga. Kan dia katakan Prabowo menghina Kementerian Keuangan. Jadi pelintirannya terlalu jauh gitu ya. Jadi seolah-olah kalau kita mengkritik Bapak Presiden, kita menghina seluruh rakyat Indonesia, kan nggak betul. Mengkritik Ketua DPR seolah kita menghina DPR dan rakyat pemilihnya. Mengkritik James Riyadi seolah kita menghina Berita Satu dan seluruh Lipo. Kan nggak bisa seperti itu. Tapi apa dasar mengkritik? Jadi iya, ada kritik. Jadi dasarnya nanti saya sebutkan pada saatnya ya. Jadi pertama dia ngawur, pakai logikanya. Kedua, saya bilang Anda kalau begini nggak kompeten. Kenapa? Karena Anda nggak bisa membedakan antara menteri dengan kementerian. Itu undang-undang yang mengatakan, ya, yang membedakan. Kalau Anda ternyata tidak ngawur dan ternyata kompeten, berarti Anda bermain politik. Karena apa? Karena pertama dia adalah ASN, eselon 2 ASN. Itu harus lepas dari politik. Dia sudah menyerang capres, ya, dan mengatakan capres itu menghina. Jadi pelintirannya sudah terlalu jauh. Kalau di media kan tahu betul pelintiran seperti itu berbahaya. Jadi ketika pelintirannya terlalu jauh, saya tanya motifnya apa ini? Apakah Anda bermain politik? Kalau Anda bermain politik ya ayo keluar dari ASN, keluar dari Kementerian Keuangan, pakai terjun ke politik. Tapi kalau Anda masih pengen sebagai pejabat Kementerian Keuangan, luruslah profesional, ya, profesional. Nah, kemudian kenapa Mas Bowo mengatakan itu pencetak utang? Ya, mungkin saya tanya juga ke Arief sekarang, Mas Arief ini
Mo Salah itu kan striker Liverpool, dia banyak bikin gol. Dia disebut apa? Pencetak gol kan. Nah kalau kemudian kalau menteri banyak menambah utang, apa salah kalau dia disebut pencetak utang gitu loh. Ini kan hanya apa namanya hanya istilah saja. Jadi semestinya kalau mau dijawab ya dijawab. Mari kita jawab apakah betul menteri ini sekarang tambahan utangnya banyak sekali ya. Nanti saya tunjukkan datanya, tapi saya tunggu datanya Mas Arief dulu. Apakah betul dia mencetak banyak utang tambahannya, dan apakah sehingga apakah pantas dia seperti kita sebut seperti Mo Salah sebagai pencetak gol? Oke, kita tanya Mas Arief. Mas Arief, kalau menurut Mas Arief, apakah memang Menteri Keuangan inilah yang harusnya bertanggung jawab atas bertambahnya utang Indonesia seperti yang yang ingin ditampilkan oleh kubu Pak Prabowo seperti itu? Ada dua hal ya. Yang pertama tadi Mas Derajat menyitir tentang Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Di situ dibahas terkait dengan APBN ya, dan threshold dari utang. Nah, Undang-Undang 17 itu merupakan bagian dari mandat dari konstitusi. Konstitusi khususnya di pasal 23 ya. Undang-Undang Dasar tentang APBN yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Nah, kira-kira begitulah. Nah, karena kita bicara APBN dan utang, jadi utang itu ada dalam APBN. Ini utang-utang pemerintah ya, kita bicara utang pemerintah. Kemudian bentuknya adalah undang-undang. Diusulkan oleh pemerintah, dibicarakan bersama-sama dan disetujui bersama-sama antara pemerintah dengan DPR. Nah, DPR adalah lembaga perwakilan yang merupakan representasi dari rakyat, dan di dalamnya ada fraksi-fraksi yang terdiri dari partai-partai politik. Jadi saya mengatakan bahwa utang dalam konstruksi undang-undang itu adalah bagian daripada konsensus nasional. Ya, dia merupakan dan kemudian ketika menjadi undang-undang, dia amanat yang harus dijalankan oleh siapapun yang dimandatkan di situ. Kementerian, lembaga, termasuk kemudian pemerintah daerah, kabupaten, kota, sampai ke desa-desa yang terkait dengan dana desa. Nah, karena kemudian kesepakatannya kita APBN-nya defisit, maka kemudian kan harus mencari sumber keuangan dari luar yang disebut dengan pembiayaan atau kita katakan dengan utang. Sekali lagi, kemudian oleh pemerintah yang bertanggung jawab tadi dikatakan oleh Mas Derajat sebagai penerima kuasa keuangan negara, ya bertanggung jawab untuk melaksanakan amanat daripada undang-undang itu. Undang-undang APBN. Jadi apa yang dilakukan oleh kementerian, termasuk dalam hal ini pemimpinnya menteri, itu adalah bagian daripada untuk menjalankan amanat undang-undang, khususnya APBN. Dan itu bukan keputusan Kementerian Keuangan semata kan? Kan pemerintah bersama-sama dengan DPR. Karena memang pengaturannya memang begitu. Di pasal 20 Undang-Undang Dasar itu kan dikatakan untuk memutuskan undang-undang itu kan bisa dengan pemerintah bersama-sama dengan DPR. Bisa aja kemudian DPR nggak setuju misalnya. Tapi kemudian udah dikunci lagi misalnya di dalam Undang-Undang Dasar, kalau nggak setuju kita pakai Undang-Undang APBN yang sebelumnya. Artinya yang tahun 2018 kalau untuk APBN yang 2019. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar kemudian aktivitas ekonomi nasional, pergerakan daripada kebijakan-kebijakan, kemudian bantuan-bantuan sosial yang bisa didistribusikan kepada rakyat, dana-dana yang harus ditransfer ke daerah dan dapat dinikmati oleh rakyat tidak terhenti. Gitu. Jadi konstitusi itu memberikan koridor yang sangat solid dan bertanggung jawab, dan dilaksanakan juga harus dengan bertanggung jawab. Nah, kemudian setelah selesai tahun anggaran, pemerintah kemudian harus melaporkan ya utang yang diterbitkan berapa, kemudian dari seluruh belanja dipakai berapa, kan begitu. Dan itu kemudian dibicarakan lagi dengan DPR. Kemudian menjadi undang-undang yang disebut dengan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Kira-kira seperti itu. Atau undang-undang yang pertanggungjawaban mengenai APBN. Dan itu disahkan lagi dalam bentuk undang-undang. Nah, kira-kira gitu. Jadi rencananya itu RAPBN-nya dibahas dengan DPR, ketika selesai dibahas lagi dengan DPR dalam bentuk undang-undang. Jadi close gitu loh, financial statement
end of annual-nya dibahas lagi Termasuk bersama di DPR dengan juga itu ada orang-orang yang dari oposisi seperti itu, atau yang berada partai-partai yang berada di luar pemerintahan. Pasti kan ada catatan-catatan yang diberikan oleh masing-masing fraksi, ya. Ada yang tentu saja menyampaikan narasi-narasi yang positif, yang kritis, tentu itu semua dicatat. Tapi kan kita lihat dari sisi kesepakatan yang diambil ini sekali lagi merupakan konsensus nasional. Tapi kalau menurut Mas Arief sendiri ada yang salah nggak sih dengan utang yang yang diambil oleh pemerintahan Jokowi? Saya rasa pertama kalau dari sisi seluruh threshold yang ada diatur dalam undang-undang, jadi misalnya undang-undang keuangan juga mengatur tadi undang-undang 17 yang disampaikan oleh Mas Derajat kan di situ mengatur tentang threshold mengenai debt to GDP ratio itu harus maksimum 60%. Nah sekarang kita kurang dari 30%, walaupun mendekati 30%. Nah kalau kita bandingkan dengan negara-negara peer seperti Malaysia begitu ya, atau kemudian India, kita masih relatif debt to GDP ratio-nya itu masih lebih rendah, itu satu. Kemudian utang dipakai untuk buat apa sih gitu kan? Pertama dia dipakai untuk menstimuli aktivitas ekonomi melalui kebijakan fiskal. Kemudian manfaatnya apa? Salah satunya misalnya ekonomi kita tumbuh. Mau tidak mau fiskal pasti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Ya, dari situ kemudian birokrasi bekerja untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang kemudian membuat dunia usaha bergerak. Jadi intinya tidak terlihat ada masalah seperti itu. Ya, kalau dari sisi apa yang dimandatkan oleh undang-undang menurut saya tidak ada masalah. Tetapi kan kita harus menjaga, sekali lagi ya, karena amanat daripada undang-undang itu APBN harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kita tentu misalnya tidak mau dalam proses begini, begitu APBN kemudian nanti sampai ke daerah menjadi APBD. Ya, pada level-level beberapa pembahasan APBD misalnya kita lihat, kita nggak mau kemudian ada hampir seluruh anggota DPRD terangkut karena persoalan-persoalan yang terkait dengan APBD. Jadi penggunaannya harus benar, tidak boleh diselewengkan. Saya ke Mas Derajat. Mas Derajat, apakah kalau dari kubu Prabowo sendiri melihatnya seperti apa? Kok kayaknya kalau misalnya bicara utang itu jadi seperti apa ya? Isu yang sepertinya ataupun suatu hal yang harus dihindari gitu, seperti alergi seperti itu. Kalau alergi tidak ya, tapi kita merasa utang yang dilakukan pemerintah ini berlebih-lebihan, dan kemudian kita juga melihat ada ambisi infrastruktur yang kelewatan juga, yang akhirnya membuat BUMN jadi meledak utangnya dan sebagainya. Jadi kita melihat bahwa mungkin pertama berlebih-lebihannya dulu di mana nih? Sebagai ini aja, kita lihat data aja ya. Tadi kalau soal undang-undang tadi, Undang-Undang 39 tahun 2008 ya, Undang-Undang Kementerian Negara tadi, itu saya kembali sedikit aja sebentar. Ketika seorang pejabat Kementerian Keuangan seolah-olah mensakralkan istilah Kementerian Keuangan ya, itu jangan lupa di Undang-Undang Kementerian Kementerian Keuangan itu termasuk di pasal 5B, termasuk di yang butir B, saya lupa pasal 5 atau pasal berapa, tapi 5A, 5B, pokoknya yang bagian B, di mana itu adalah nama kementerian yang bisa dirubah, digabung. Yang tidak bisa dirubah itu hanya dalam negeri, luar negeri, sama pertahanan kalau nggak salah ya. Keuangan itu bisa dirubah, bisa namanya tetap bisa keuangan, tapi bisa digabung misalkan keuangan dan HAM, itu boleh. Walaupun nggak nyambung gitu kan, bisa digabung keuangan dan BUMN, masih agak nyambung. Bisa juga digabung dengan keuangan dan kehutanan, walaupun nggak nyambung. Itu artinya apa? Artinya nggak ada yang sakral dengan istilah Kementerian Keuangan. Kalau undang-undang, jadi makanya saya keras sekali terhadap Mas Nufransa ini. Ada teman dari OJK yang bilang ke saya, Mas Derajat sadis amat sama teman. Saya bilang, ya dia udah bermain politik dalam pandangan saya. Jadi kalau dia bermain politik ya harus siap dengan sadisnya politik. Bukan Pak Prabowo yang mau menjadikan isu utang ini sebagai narasi, membangun narasi politik seperti itu. Iya, itu kembali kenapa ini jadi melebar kemana-mana ya. Tapi sekarang mengenai utangnya sendiri, faktanya ya itu dari apa yang saya hitung. 4 tahun antara Desember 2014 sampai Desember 2018, utang pemerintah naik 1.809 triliun. Sehingga setiap tahun selama periode Pak Jokowi itu naik 452,4 triliun, 452 ya. Selama periode Pak SBY itu naiknya adalah 131 triliun per tahun. Jadi setiap tahun rata-rata pemerintahan Pak Jokowi itu berhutang 3,4 kali lipat dari zaman Pak SBY nominalnya ya. Kalau dari sisi government debt
ratio to GDP saya sepakat dengan Mas Arief. Kita masih posisinya rendah segala macam. Cuma persoalannya kita nggak bisa hanya melihat debt ratio. Kita harus melihat seberapa besar penerimaan negara, terutama tax ratio. Tax ratio kita jelek sekali, ya. 11,5 turun jadi 10,8, turun jadi 10,7 ya. 2017 yang terakhir katanya naik menjadi 11,6. Saya juga bingung dari mana kenaikannya. Saya belum bisa telusuri, tapi saya sanksi dengan kenaikannya. Tapi dengan tax ratio yang rendah itu akibatnya apa? Sementara utang kita mahal, ya. Akibatnya beban pembayaran utang itu jadi memakan porsi yang besar dari APBN. Ya. Saya pernah sampaikan di beberapa media, itu 31% dari penerimaan pajak dan bukan pajak habis untuk bayar utang untuk tahun 2017. Ini adalah pokok dan bunga utang. Bahkan kalau kita lihat kan infrastruktur ini kan jadi program andalannya Pak Jokowi. Kita bandingkan saja berapa untuk bayar utang dengan berapa untuk bayar infrastruktur. Bayar utang dalam hal ini adalah pokok dan bunga ya, bukan hanya pokok saja. Karena biasanya yang muncul di dokumen APBN itu adalah pembayaran bunga. Pokoknya biasanya nggak muncul secara eksplisit. Tapi ini pokok dan bunga. Untuk tahun 2017 itu bayar pokok dan bunga utang 510 triliunan. Ya, Pak JK pernah menyebutkan 500 triliun. Ya, hitungan lain dari Kementerian Keuangan kalau kita konversikan mungkin 514. Saya dari hitungan saya 510, mungkin aja meleset sedikit ya. 510 triliun yang dipakai untuk membangun infrastruktur dalam tahun 2017 anggarannya 401 triliun. Realisasinya mungkin 390-an. Saya belum dapat hasil auditnya. Artinya apa? Uang yang dipakai untuk membayar utang itu sekitar 109 triliun lebih tinggi dari untuk bangun infrastruktur. 109 triliun. Jadi salah satu masalahnya itu. Nah nanti kita terpaksa saya potong, mohon maaf. Kita harus jeda terlebih dulu. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.